Lalu berikutnya untuk quality cloud infrastructure. Nah, kami berusaha memberikan infrastruktur cloud yang berkualitas. Emang kalau ngomong real ya, bikin instance itu di cloud mudah. Bikin instance di cloud mudah, tinggal beberapa klik mungkin jadi gitu. Tapi dalam kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan best practice gitu. Kami temu banyak customer-customer yang mereka coba bikin sendiri, akhirnya nggak sesuai best practice. Malah biayanya jadi besar, terus juga performance-nya nggak bagus, gampang kena DDoS, hal-hal seperti itulah yang terjadi gitu. Jadi kita ICS di sini berusaha untuk menjembatani hal tersebut gitu. Jadi ICS ini kita fleksibel dalam artian kita tidak pernah namanya melock customer kita gitu. Jadi biasanya ada tim perusahaan yang sudah memiliki tim IT infra, mereka kadang kan antara ragu, takut, bingung untuk move ke cloud ataupun untuk pakai jasa ICS. Nah, saya bisa bilang sebenarnya itu bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan ya. Kenapa? Karena kita sendiri ICS maksudnya kita sangat fleksibel. Setiap kali pengerjaan kita bikinin dokumentasi dan kita deliver ke customer. Sorry. Oke, lalu untuk berikutnya, ini contoh dari beberapa sertifikat engineer yang kami miliki gitu. Jadi engineer kami itu punya beberapa sertifikasi lumayan banyak sih. Dan ini beberapa yang utama yang saya mau show. Jadi untuk di AWS sendiri, engineer kami sudah banyak yang punya sertifikatnya, terus di GCP juga, dan di Azure, Ali, Huawei juga ada. Nah, next-nya ini principal partner kami. Jadi solusi-solusi yang kami bawa ke customer, so far utamanya bersama dengan principal kami adalah ini semua. Mulai dari SaaS, public cloud, private cloud. Nah, kalau di public cloud sendiri bisa dilihat, kami sudah hampir partneran dengan semua public cloud yang ada di Indonesia ya, yang besar-besar gitu. Dan ini bukti bahwa kami sendiri sebetulnya skill dari engineer kami itu cukup mumpuni untuk di berbagai macam platform. Oke, kita masuk ke cloud computing-nya. Di sini perbandingan antara cloud dan on-prem. Jadi saya nggak ngejelasin lagi cloud-nya apa ya. Saya asumsi semua rekan-rekan di sini udah paham mengenai cloud-nya sendiri. Cuman mungkin untuk lebih meyakinkan adalah kenapa sih mesti cloud? Emang keuntungannya apa dibanding on-prem gitu. Nah, cloud sendiri dari sisi cost itu merubah capex jadi opex. Kalau on-prem kita mesti provision hardware, nggak cuma hardware, bahkan juga untuk data center ya. Gitu. Jadi kalau di cloud kita metode utamanya kan adalah untuk billingnya itu pay as you use, pay as you go gitu. Jadi ketika dibutuhkan, baru kita bayar. Makanya itu kita nggak ada perlu beli perangkat lagi, nggak perlu persiapin untuk data centernya. Jadi dari sisi perusahaan, itu akan ngebantu untuk cash flow-nya. Dana, cash flow, budget yang tadinya disiapkan untuk biaya IT provision di awal, itu bisa jadi operation. Itu bisa dipakai untuk yang lain. Lalu untuk backup dan recovery cost-nya sendiri, ini di cloud itu feature-nya banyak macam. Salah satunya untuk backup dan recovery. Jadi nggak perlu siapin hardware, siapin license lagi, beli license lagi untuk ngelakuin metode backup dan restore, backup dan recovery. Di cloud sudah ada, tinggal kapan dibutuhkan, tinggal pakai. Dan itu biasanya nggak ada license lagi. Yang dihitung itu umumnya hanya storage-nya aja untuk simpan backup-nya. Lalu dari sisi security compliance, cloud umumnya sudah ada security compliance ya. Di AWS sendiri udah ada banyak.
mulai dari ISO 27000 sampai PCI DSS, HIPAA yang untuk kesehatan itu ada semua gitu. Jadi no worries kalau misalkan nantinya ada perlu di audit harusnya udah aman. Lalu selain itu juga ada untuk maintenance cost. Maintenance cost-nya kan kalau di on-prem, kalau kita punya data center sendiri mau nggak mau pasti ada untuk biaya maintenance. Maintenance router, maintenance switch, maintenance server, belum lagi license-ya, tambah untuk ruangannya, untuk AC, UPS, listrik, dan sebagainya. Nah, kalau di cloud kan kita udah nggak musingin itu lagi gitu. Jadi semuanya udah tersedia, semua udah ada, ya kita udah bisa tinggal pakai aja. Gitu. Oke, selain ini juga dari sisi deployment, kalau di on-prem kan kalau pasti rekan-rekan sini udah pada familiar lah kalau punya on-prem, provisioning-nya aja untuk pengadaan hardware aja itu biasa takes time 4-6 minggu untuk provisioning hardware. Belum lagi provisioning sampai selesai untuk mounting, instalasi, konfigurasi itu takes time 1-2 minggu lagi mungkin paling cepat gitu. Sedangkan kalau di cloud kita udah nggak ada provisioning hardware, jadi tinggal kapan dari user, misalkan user aplikasi, user developer ada membutuhkan, nah tim IT infranya tinggal masuk ke konsol cloud-nya, tinggal bikin environment-nya, hidupin instance-nya, deliver gitu. Jadi waktunya itu akan jauh lebih cepat dibandingkan untuk deployment di on-premise. Oke. Berikut ini untuk economic of cloud. Jadi seperti yang saya bilang tadi, billing di cloud itu umumnya adalah pay as you use, pay as you go gitu. Jadi kalau dilihat garis hijau di sini ini cloud capacity, mengikuti dari garis merah real capacity yang ada. Sedangkan garis biru ini kalau kita misalkan pakai on-prem. Kalau on-prem kan kita mesti sizing di awal. Umumnya kita bikin asumsi 3-5 tahun ke depan kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, seringkali dalam perjalanannya ada over capacity atau under capacity gitu. Jadi makanya kalau di cloud kita bisa anytime mengikuti utilisasi yang berjalan. Jadi kalau misalkan oke, kita pertama mungkin set perkiraan butuhnya CPU-nya 8, RAM-nya 16. Tapi dalam perjalanan ternyata oh enggak, butuhnya lebih rendah dari itu, tinggal anytime kita ganti, itu bisa, itu memungkinkan. Ataupun kurang, kita tinggal tambahkan, itu juga bisa. Jadi, flexibility-nya itu bisa ngebantu untuk cost operasional juga. Nah, lalu ada namanya auto-scaling. Auto-scaling untuk new capacity. Jadi, misalkan untuk website, aplikasi yang traffic-nya unpredictable, misalkan e-commerce gitu ya. Nah, ada feature auto scaling di cloud itu. Jadi ketika traffic-nya tinggi, itu otomatis instance-nya akan nge-replicate untuk nampung traffic. Itu bisa di setup untuk automatic, tinggal di set parameternya pada saat awal pertama kali kita instalasi gitu. Jadi dengan begini otomatis akan secara budget, secara cost itu juga beneran lebih tepat, lebih akurat. Terus nomor complexity, managing IT infra environment, ya tadi nggak ada ngurusin untuk manage data center lagi, ngurusin listrik, AC, dan sebagainya. Jadi dengan kemudahan-kemudahan tersebut, dari sisi perusahaan akan dimudahkan untuk lebih berkonsentrasi, lebih berfokus mengembangkan bisnisnya atau solusi-solusi yang mau dibawa ke market. Nah, ini cloud sharing responsibility. Nah, tadi kalau saya sedikit cerita, jadi kalau misalkan teman-teman di sini dari tim IT infra atau di tempatnya ada tim IT infra, mereka kadang ada yang khawatir, ada yang takut untuk ke cloud gitu. Nah, seperti penjelasan saya tadi, sebenarnya di cloud itu bukan berarti nggak ada yang perlu di-manage, tetap masih ada yang perlu di-manage. Makanya tim infra itu tetap masih harus dibutuhkan. Nah, contohnya di sini yang dikasih lihat di slide ini, di presentasi ini adalah ada responsibility yang menjadi tanggung jawab dari cloud provider. Dalam hal ini AWS, lalu ada juga tetap masih customer responsibility.
Jadi meskipun move to cloud, nggak serta-merta semuanya dibebanin ke cloud, gitu. Baik dari sisi infra, sisi keamanan, segala macam, gitu. Cloud-nya sendiri, mereka sudah menyediakan fitur-fitur untuk monitoring, untuk keamanan, dan segala macamnya. Jadi tinggal kita untuk memakainya, memanfaatkannya dengan baik dan benar, gitu. Mungkin contoh awamnya, kalau misalkan kita nyewa rumah, kita udah dikasih kunci rumahnya. Nah, terserah kita kan, itu pintu rumah mau kita kunci atau kita tetap buka, kita izinin orang lain masuk. Nah, seperti itu sebenarnya kurang lebih cloud gambarannya. Oke, nextnya ini billing model on cloud. Jadi, kayak tadi saya bilang, kalau di cloud itu CAPEX jadi OPEX. Penggunaannya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan kita, kebutuhan user gitu loh. Dan umumnya by default itu mereka pakai yang pay as you go. Nah, tapi ada opsi lain dari cloud provider adalah namanya reserve instance. Ini umum. Jadi dua model billing ini umum di semua cloud platform ya. Baik itu di AWS, Google dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin ada yang tanya terus kapan kita pakai pay-as-you-go, kapan kita pakai RI, reserve instance. Nah, ini tergantung balik lagi workload-nya. Jadi misalkan untuk instance, untuk workload yang akan jalan terus-menerus selama 24 jam kali 7 kali 365 hari. Nah, itu mungkin akan lebih cocok menggunakan reserve instance karena akan ada special price. Tapi untuk instance misalkan hanya dipakai untuk staging, untuk development, itu kan paling sehari hanya dipakai beberapa jam. Nah, itu mungkin bisa lebih cocoknya pakai pay-as-you-go, atau kalau cloud platform itu biasa ada auto scheduler. Jadi kapan mau dinyalain, kapan dimatiin, itu kita bisa set secara otomatis. Jadi akan lebih memudahkan kita. Untuk cost optimization juga bisa berguna hal ini gitu loh. Oke, next-nya kita masuk ke SAP Infrastructure on Cloud Platform. Nah, mungkin rekan-rekan di sini masih ada yang bertanya, untuk SAP sendiri apakah aman dijalankan di cloud? Terus untuk SAP sendiri biasanya kan umumnya udah on-prem. Kalau yang lama-lama itu biasanya on-premise. Terus kalau kita pakai taruh di cloud itu sebenarnya bisa jalan nggak sih dengan baik? Benar nggak sih? Nah, ini saya ngambil dari website SAP resminya. Jadi sebenarnya dari SAP sendiri itu sudah ada mensertifikasi untuk vendor cloud dan juga instance-nya untuk menjalankan workload SAP-nya, baik B1 ataupun HANA. Gitu. Jadi ini di sini saya ngambil screenshot untuk AWS. Untuk AWS di sini sudah ada sizing-nya. Nah, jadi untuk rekan-rekan di sini ini mesti sedikit aware. Misalkan nantinya mau pakai SAP on cloud, harus dilihat instance yang dipakainya ini udah tersertifikasi belum sama SAP-nya. Gitu. Memang kalau kita kita pilih tipe yang belum tersertifikasi oleh SAP itu tetap bisa dijalankan, tapi sama kayak di on-prem. Ketika nanti di depannya ada suatu masalah, dari SAP-nya tidak akan bantu, tidak akan support gitu. Karena mereka tetap akan ngecek instance type-nya ini udah sesuai belum, sudah tersertifikasi belum di website mereka gitu. Jadi harap lebih diperhatikan di sisi-sisinya ya. Nah, ini kenapa harus migrasi SAP ke cloud gitu? Pertama, cost reduction, seperti yang saya bilang tadi, CAPEX jadi OPEX, lebih fleksibel, untuk billing modelnya juga ada option. Jadi harusnya akan lebih murah dan akan lebih bermanfaat lah kalau kita taruh environment kita di cloud. Yang kedua, untuk digital transformation. Digital transformation dalam artian cloud platform itu umumnya mereka sudah menyiapkan end-to-end solution. Dalam hal ini contohnya AWS ya, mereka siapin nggak cuma instance doang, tapi juga untuk machine learning, data lake, IoT, dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan nanti dari perusahaan sendiri ke depannya pengen bertransformasi,
sudah dimudahkan. Kalau misalkan kita dari awal sendiri kita udah taruh di cloud, nanti ya ketika kita mau transform itu akan lebih dimudahkan karena data-data sendiri udah ada di cloud. Gitu. Berikutnya agility dan staff productivity tentunya akan jadi meningkat karena tim IT sendiri nggak buang-buang waktu lagi untuk provision hardware atau maintenance hardware dan data centernya gitu. Dan lalu yang keempat ada improve security dan resilience, itu dari sisi seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan dari cloud platform itu mereka sudah menyiapkan untuk security compliance ya. Jadi dari sisi security sendiri harusnya sudah lebih aman. Tinggal bagaimana kita sebagai user, sebagai pengguna memanfaatkan fitur-fitur security dan monitoring yang ada itu untuk ngejagain environment kita. Kelima, ada data center atau technical debt requirement. Ya, nantinya kita juga, kalau misalkan udah di cloud, kita nggak perlu maintain untuk data center lagi kan. Nggak perlu ada data center yang harus diurusin, dan juga untuk aksesoris dalamnya, rak, cabling, segala macam, itu kita udah nggak perlu urusin itu gitu. Berikutnya ada data analytic. Nah, tadi dengan data-data yang sudah ada di cloud, nantinya akan mudah bagi user kalau kedepannya mereka mau buat untuk data lake dan business intelligence, gitu, karena data-datanya udah ada di cloud. Nanti di halaman berikutnya akan saya show ada gambaran untuk diagramnya. Next-nya improve performance dan auto scaling dengan feature yang udah ada, lalu juga industry solution. Jadi time to market-nya bisa lebih cepat dari sisi perusahaan untuk mendeliver solusi-solusi yang terbaru. Nah, ini SAP on AWS, ini evolusi SAP baik ke cloud ataupun di on-prem ya. Jadi kalau yang lama itu kan SAP itu ada R3 sama ECC. ECC ini dari on-prem, ini kita bisa opsi pertama itu bisa rehost. Rehost itu atau banyak orang bilang lift and shift. Jadi hanya memindahkan apa yang ada di on-prem ke cloud. Jadi VM-nya sekarang pakai server spek-nya berapa, udah kita langsung provision di cloud dengan spek sama, kita pindah. Itu namanya rehouse. Lalu ada namanya replatform. Replatform ini mulai ada yang dirubah, dalam artian misalkan biasa pakainya cuma server, pakai instance. Nah, kalau di cloud itu untuk simpan datanya, database-nya mungkin bisa pakai namanya RDS atau platform as a service. Jadi platform as a service itu jadi customer lebih dimudahkan lagi. Mereka cuma tahu taruh datanya, mereka nggak usah maintain untuk infranya. Jadi misalkan ada OS patching, bugs, update, itu semua sudah di-cover oleh cloud. Terus berikutnya ada namanya replace. Replace itu mengganti, merubah dari RT-ECC ke S/4HANA untuk sistemnya dan untuk database-nya. Itu di cloud, ataupun secara tradisional masih mau di on-prem, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini contoh yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan data-datanya semua udah ada di cloud, berikutnya nanti untuk pengembangan ke depannya akan lebih dimudahkan. Kenapa? Karena contoh ini AWS, mereka sudah menyiapkan fitur-fitur untuk machine learning. Ada SageMaker, forecast, personalized, dan sebagainya gitu. Terus dari sisi data lake, data analitiknya sendiri ada ETL-nya, ada Glue, Lambda. Terus untuk storage-nya ada S3, Glacier, Catalog. Terus untuk data analitiknya, analyze-nya ini mereka punya Redshift, Athena, Elasticsearch, dan terakhir di bagian BI-nya itu ada bisa pakai Sites, SAP Fiori App, S/4HANA, SDA, atau Kibana. Gitu. Jadi akan lebih enak lah untuk dari sisi perusahaan untuk pengembangan ke depannya. Kalau mereka ingin berinovasi, mengeluarkan solusi-solusi terbaru, itu harusnya bisa lebih cepat di provision-nya dibandingkan on-prem gitu. Karena on-prem kan ya kalau ngembangin berarti mesti beli hardware baru, mesti beli license lagi, dan sebagainya. Oke, ini contoh untuk typical network access ya ke cloud gitu. Sebenarnya ini umum sih, baik SAP ataupun aplikasi lain, ini bisa umumnya adalah seperti ini gini. Jadi secara umum itu misalkan perusahaan-perusahaan besar yang punya banyak cabang, biasanya mereka pada
dari cabang-cabang itu ada main linknya pakai MPLS itu ke kantor pusat, ke headquarter. Tapi ada backup lewat internet menggunakan VPN IPsec. Ataupun dari retail store, toko-toko kecil, itu juga mereka ada pakai VPN IPsec over internet juga. Umumnya adalah seperti ini untuk mengakses ke environment yang ada di AWS, supaya lebih secure. Nah, ini beberapa skenario. Jadi sebetulnya bisa ada beberapa skenario sih kalau kita mau terapin SAP on cloud gitu. Jadi ini saya ambil 2 skenario. Contohnya misalkan skenario pertama kita customer masih ragu gitu, rekan-rekan di sini masih ada keraguan untuk memindahkan semuanya full ke cloud gitu. Nah, kita bisa bikin namanya hybrid atau kita hanya menggunakan cloud itu sebagai backup. Jadi utamanya itu tetap kita taruh di on-premise, baik itu di data center sendiri ataupun di colocation. Lalu nanti kita bisa bikin misalkan untuk development, staging, atau workload lain yang berhubungan dengan SAP itu ada di AWS gitu. Kan ini juga bisa menghemat juga, karena biasanya kalau yang development staging itu nggak perlu nyala 24 jam ya. Jadi kalau nggak dipakai bisa tinggal dimatikan gitu. Nah, ataupun kalau kita mau bikin untuk backup, itu bisa juga. Jadi misalkan production-nya ada di data center on-prem, terus di cloud-nya itu disiapin untuk backup-nya. Baik instance ataupun database ya. Kalau database sih nanti mesti di dump gitu, terus nanti dilempar ke S3 ya, ke bucket-nya. Jadi anytime dibutuhkan bisa di-restore. Nah, untuk instance-nya sendiri, untuk VM-nya sendiri mungkin pertama kali bisa di-provisioning dulu, tapi misalkan untuk backup ya dimatikan saja. Kalau dimatikan kan nggak bayar, kecuali mungkin untuk EBS-nya ya ada bayar sedikit sih. Gitu. Nah, ini jadi anytime misalkan on-prem problem bisa langsung di-up-in, dinyalain yang ada di cloud-nya. Lalu skenario kedua adalah ya memindahkan semuanya di SAP workload ke cloud. Gitu. Dan untuk koneksinya sendiri bisa pakai VPN site to site atau direct connect atau misalkan customer yang mobile dari mana-mana, nah itu bisa nanti pakai kayak remote desktop, itu VPN server client. Oke, nextnya ini SAP backup on AWS Cloud. Jadi SAP sendiri itu AWS-nya sendiri berdiri 2006. Dia jadi cloud provider pertama di dunia ya. Terus di tahun 2008 SAP itu sudah mulai ada taruh workload di AWS gitu dari SAP-nya. Jadi dari situ sebenarnya mereka udah mulai kerjasama antara SAP dan AWS sudah mulai kerjasama, dan setiap kali ada keluar feature baru itu mereka juga tes di cloud itu bisa jalannya seperti apa sampai dengan saat ini gitu. Makanya AWS sendiri mereka berusaha untuk mensupport SAP dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Salah satu contohnya mereka memiliki feature namanya AWS Backend Agent for SAP HANA. Jadi ini untuk feature untuk backup dan restore yang sudah tersertifikasi oleh SAP-nya sendiri. Tapi khusus database HANA aja yang bisa jalan gitu. Nah, nanti nge-restore ini ya tinggal pakai SAP Management Tools-nya. Itu pakai HANA Studio dan sebagainya gitu. Nah, untuk cost-nya sendiri, untuk feature ini nggak ada cost, tapi untuk nyimpen backup-nya, storage-nya, itu yang akan dihitung. Itu yang ada cost-nya gitu. Nah, kalau mungkin ada yang tanya juga, terus jadi kalau yang misalkan masih pakai MS SQL, gimana backup-nya? Nah, di AWS sendiri ada mungkin 2 cara. Yang pertama dengan automatic backup AWS, itu kita bisa nge-backup VM-nya semua secara keseluruhan jadi image. Terus dan yang kedua itu ada bikin script. Jadi misalkan kita bikin dump database-nya untuk MS SQL-nya, simpan di salah satu folder, terus nanti dibikinin script di Windows-nya untuk lempar ke S3. Itu bisa juga dilakukan seperti itu.
Oke, ini contoh estimasi kalau penggunaan untuk infra ya, untuk infra SAP di AWS ini dari website resmi AWS-nya sendiri. Saya bikin estimasi perhitungan untuk kalau misalkan di Singapura, region Singapura. Kalau misalkan database-nya pakai SQL Server, terus billingnya 1 year no upfront, OS Windows dan MS SQL included, tapi ada antivirus dan RDS call-nya yang belum termasuk ya. Itu totalnya $906,26 per bulan gitu. Ini bisa pakai estimasi up to 10 user. Nah, sekali lagi ini cuma estimasi aja. Untuk realnya nanti ya tentu harus disesuaikan dengan skenario yang mau digunakan oleh masing-masing customer. Nah, ini kalau misalkan untuk yang HANA database. Database-nya pakai HANA, nah untuk concurrent user 25, kalau HANA itu ada slash ya, SUSE Linux Enterprise yang khusus untuk SAP, untuk database HANA-nya gitu. Nah, itu belum termasuk antivirus AGDS belum termasuk, itu totalnya sekitar 1.379. Ini untuk region Singapura. Oke, jadi summary dari materi yang saya sampaikan tadi, pertama kenapa SAP harus di cloud? Pertama dari sisi billing, CAPEX menjadi OPEX. Jadi otomatis seperti yang saya bilang tadi, cash flow untuk dari sisi perusahaan akan lebih baik, lebih bagus gitu. Nah, syukur-syukur mungkin kalau budget yang ada mungkin di akhir tahun malah bisa jadi bonus buat kita kan staffnya lumayan gitu, atau bisa dipakai untuk yang lain. Lalu single support. Nah, jadi misalkan dari rekan-rekan di sini nggak usah bingung lagi nantinya ketika ada problem, taunya misalkan ICS aja, kontaknya ICS. Nanti ICS yang akan berkoordinasi langsung baik dengan STEM ataupun dengan AWS ataupun dengan SAP-nya gitu. Jadi satu pintu lah. Berikutnya verified VM by SAP. Jadi seperti yang saya bilang tadi, SAP sendiri sudah mensertifikasi, sudah memverify untuk cloud provider dan juga instance yang bisa digunakannya. Gitu. Baik untuk B1 ataupun untuk HANA itu udah ada. Lalu berikutnya ada monitoring tools, untuk infra itu udah include. Jadi kalau di public cloud umumnya itu mereka sudah ada monitoring untuk monitoring untuk bagian infra. Jadi kalau misalkan kita pasang di on-prem, pasti kan kita mesti nyari monitoring tools sendiri lagi kan, mungkin kayak Kakti, Nagios, dan sebagainya gitu. Nah, kalau di sini udah disiapkan, tinggal kita pakai aja. Next-nya, future development ready. Future development ready, seperti yang tadi udah bilang, dengan semuanya dari awal udah ditaruh di cloud, datanya udah ada di cloud, nantinya untuk kedepannya kalau misalkan kita mau bikin IoT atau bikin machine learning, itu akan lebih dimudahkan. Oke. Berikutnya automatic backup, yaitu yang tadi saya bilangkan, lalu fleksibel dan secure cloud-nya, dan terakhir adalah cost optimization. Cost optimization ini sebenarnya ini bisa jadi ini sendiri lagi sih, materi sendiri lagi. Nah, kalau mau lebih jelas, lebih detail, mungkin nanti kita bikin sesi terpisah atau silakan kasih feedback ke kami ya nanti setelah acara. Oke, dari saya cukup sekian. Iksan. Oke, terima kasih Pak Happy untuk pemaparannya mengenai infra pada SAP on cloud. Dan teman-teman diingetin sekali lagi, saya sudah melemparkan feedback form di chatroom. Silakan teman-teman isi. Sebelum kita mulai untuk sesi kedua, bagi teman-teman juga yang ingin bertanya, silakan ketik juga di kolom chatroom. Nanti kita akan bacakan untuk pertanyaannya pada sesi Q&A yang pada pukul 11.25 atau 5 menit sebelum acara berakhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Pak Andi sudah siap, Pak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Andi. Sekali lagi terima kasih Pak Henry.
Saya share screen ya. Oke. Oke, apakah bisa dilihat screen-nya udah? Sudah, Pak. Sorry. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Luar biasa ya tadi Pak Henry dari sisi solusi ya. Dan kita semua sebenarnya teman-teman kita bersyukur ya di saat-saat seperti ini teknologi kita sudah sampai ke fase cloud ini ya. Saya jadi ingat sebelum memulai saya jadi ingat bagaimana saya punya kemewahan merasakan dari zaman mainframe dan mini komputer teman-teman. Zaman IBM S36 dan sekarang AS400 dan mereka masih sekarang cuma dipakai sama banking ya kebanyakan. Nah, lalu ke downsizing sampai ke PC, lalu ke networking sehingga semua komputer bisa dibeli sama semua perusahaan sampai akhirnya kita punya PC di setiap kita sampai ke mobile hari ini. Jadi kalau kita lihat perubahan selama 30 tahun ini luar biasa teman-teman. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang saat ini ada di masa ini mungkin mesti bersyukur dan belajar banyak karena saat ini kita punya semua kemewahan ya, kita bisa bangun aplikasi dan bisa diakses dari manapun. Oke, terima kasih Pak Ihsan buat waktunya untuk kami. Jadi saya akan mewakili teman-teman dari PT Sterling Tulus Cemerlang. Kami sebagai Gold Partner dari SAP, khususnya untuk produk SAP Business One. Jadi saya akan coba dalamin secara sekilas ya, mungkin 40 menit ini, apa sih produk SAP Business One. Oke, nah ini mungkin balik lagi ya, kenapa sih kita perlu ganti sistem kita? Nah, mungkin saat ini semakin banyak perusahaan yang sudah semakin sadar ya, betapa bahwa sistem itu sangat dibutuhkan ya, apalagi sejak 3 tahun lalu semua rame ya menggunakan istilah digital transformation gitu ya, dan disruption. Nah karena itu mungkin hari ini kita udah nggak berbicara panjang lebar lagi bahwa semakin digital ekonomi itu terjadi, nah kita semakin pengen punya sistem yang bisa cepat ambil keputusannya ya, real time informationnya. Nah, begitu juga kita growing, perusahaan kita growing gitu ya, sehingga kita perlu sistem yang sekarang itu udah nggak support lagi. Ya, juga banyak perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mungkin sistemnya hanya cover untuk numbers jumlah user yang limited gitu, misalnya cuman 100 atau mungkin di bawah 20 gitu kan. Lalu mulai dengan bertambahnya karyawan dan segala macam, lalu akhirnya mulai problem dari sisi performance dan lain-lain. Dan juga mengenai bisnis proses. Semakin kemari, semakin banyak kita ya, ingin mengkonekkan bisnis proses. Ya, kita tidak hanya bicara ERP dalam konteks internal perusahaan, walaupun hari ini saya lebih banyak bahas ke sana, tapi nanti di akhir saya coba memberikan beberapa masukan apa yang Sterling sendiri lakukan mengenai digital transformation dan lain-lain ya. Lalu yang terakhir pastinya ekspansi ya, teman-teman. Nah, saat ini seperti kita tahu, sebelumnya banyak perusahaan-perusahaan tradisional yang sudah puluhan tahun enggan ya masuk ke online selama ini. Karena buat mereka tuh online sales tuh kecil sekali, Bapak Ibu teman-teman. Paling cuma 1-2% dari total revenue mereka. Karena memang jualannya mereka udah besar sekali di offline. Tapi saat ini, pada saat semua toko nggak bisa buka dan orang nggak bisa datang, maka mereka sadar banget, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus ke online. Dan mereka baru sadar sekarang di online itu marketnya besar sekali. Nah, padahal mereka banyak yang nggak siap juga secara sistem akhirnya. Nah, kira-kira ini beberapa alasan ya. Nah, sehingga apa sih sistem ERP yang bagus, yaitu yang supaya kita bisa fokus ngurusin bisnis kita, gitu ya, dibandingin kita ngurusin IT, ngurusin technical, gitu ya. Jadi sehingga pada saat kita mau ngapa-ngapain, selalu kita tertahan sama infrastruktur IT kita, atau secara aplikasi, secara bisnis proses, apakah secara fungsi ya. Jadi bagaimana secara competitive advantage kita bisa mengimplementasikan gitu kan bisnis proses tertentu yang dengan cepat gitu. Terus seperti yang saya sampaikan juga, semakin terkoneksi nih
kita pengen connect langsung dengan supplier kita, gitu kan. Kami juga sudah banyak mengkoneksikan SAP dengan banking, ya. Jadi pada saat customer melakukan pembayaran lewat bank, lalu bagaimana virtual account bank akan langsung terkoneksi dan memberitahu SAP, sehingga di SAP langsung diupdate piutangnya, gitu ya, tanpa perlu cek lagi satu-satu sama user. Nah, jadi kalau kita bicara integrasi hari ini, kita nggak bicara integrasi di dalam satu perusahaan lagi, tapi kita bicara integrasi dengan semua partner bisnis kita. Jadi kalau dengan customer, dengan supplier, mungkin itu udah menjadi hal yang umum sekarang ini. Nah, yang terakhir itu bagaimana data kita mudah diakses, ya. Dengan semua software yang terintegrasi, kita kepengen datanya mudah diakses, sehingga pada akhirnya ini adalah idaman semua orang, yaitu bisa ambil keputusan dengan cepat, gitu ya, berdasarkan data yang real time, Nah, SAP sendiri adalah secara perusahaan adalah perusahaan aplikasi bisnis yang paling tua dan salah satu yang terbesar masih di dunia. Salah satu produk dari SAP itu adalah SAP Business One. SAP Business One sendiri sudah dimiliki SAP hampir 25 tahun. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi Pak Henry sempat bahas mengenai ECC. ECC itu adalah cikal bakal memang perusahaan SAP yang kita bilangnya SAP versi enterprise untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Ya. Nah, SAP Business One ini memang ditargetkan oleh SAP untuk perusahaan small medium. Small medium berapa sih kira-kira? Memang setiap negara itu beda-beda ya small mediumnya Bapak Ibu. Tapi kalau kami sendiri di Indonesia, kami punya customer yang usernya cuma satu Bapak Ibu. Cuma satu dia di dalam perusahaan itu. Cuma dipakai buat finance accounting. Tapi kami juga punya yang usernya sampai ratusan. Begitu ya. Nah, tadi saya sempat perhatikan ada pertanyaan ya. Apakah SAP itu concurrent user, license-nya, ataukah name user? Nah, semua produk SAP yang ERP ya, Bapak Ibu, semuanya adalah name user. Jadi name user bukan concurrent user. Dan rasa-rasanya sekarang ini hampir semua software ERP name user saat ini, cara mereka membeli license. Nah, hanya dengan SAP Business One ini, bedanya adalah kalau Bapak Ibu punya banyak perusahaan, Bapak Ibu cuma perlu membeli satu user, kalau namanya sama, si Andi misalnya saya tapi akses ke perusahaan A dan perusahaan B. Berarti saya harus beli license-nya hanya satu, karena namanya Andi, karena dilihatnya berdasarkan name user. Oke, jadi sekilas mengenai SAP-nya. Jadi saat ini ya pengguna SAP Business One di seluruh dunia itu di 170 negara. Jadi mereka punya partner di 170 negara, salah satunya Indonesia. Digunakan oleh lebih dari 60.000 company. Dan usernya saat ini sudah 1 juta lebih. Jadi user SAP Business One sebagai pengguna di dalam 60.000 itu adalah 1 juta lebih. Nah, jadi perusahaan kecil sampai menengah adalah target market dari SAP Business One dan SEC yang tadi dibahas oleh Pak Henry, proses migrasinya itu memang dikhususkan untuk perusahaan besar atau corporate. Jadi tidak tertutup kemungkinan grup-grup perusahaan besar membeli SAP Business One juga, Bapak Ibu, buat perusahaan-perusahaan mereka yang masih kecil atau yang baru ya. Jadi biasanya kita bisa implement kalau yang standar bisa 2 minggu sampai 8 minggu. Ya. Nah, ini saya selingin dengan beberapa video. Suaranya apakah keluar? Have you outgrown that small accountancy software? Okay. Is your legacy system holding you back on the path to digital transformation? Do you find it difficult to match your customer data with supplier information? You need SAP Business One. SAP Business One lets you keep control of your entire business. Personalized dashboards let you see the data you need when you need it. Zoom into profit, check your cash flow, find your most profitable customers, review your sales pipeline, and then drill down deeper into the detail with a single click. You can select from the preset key performance indicators, create a report for that board meeting in seconds. And with features like enterprise search, you can find anything you need fast. At SAP, we don't believe one size fits all. Your business is unique. At SAP Business One, one size fits one. All this without IT consultants. Take the path to digital transformation. Discover the small business management solution designed for you. Book your business review today.
Oke, nah ini statistiknya tadi Bapak Ibu sebagai tambahan. Jadi SAP Business One sendiri punya 300-an software lebih, jadi 500 lebih software solution. Jadi kalau kadang-kadang ada teman-teman yang bilang, wah kalau beli software SAP itu susah, nggak bisa, nggak juga sih, nggak bisa di-extend gitu loh. Nah mereka punya lebih dari 500 solusi ya di seluruh dunia, termasuk kami dari Sterling, kami fokus di beberapa industri, nanti saya bisa jelasin juga, dan diimplement oleh 700 value added reseller ya, atau bilangnya kita partners di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi di 170 negara tadi itu. Ya ini ya. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang besar pun, mereka sebenarnya menggunakan SAP Business One untuk anak-anak perusahaan mereka yang kecil, atau cabang. Atau kadang-kadang yang perusahaan-perusahaan multinasional, kami banyak membantu juga yang roll out ke Indonesia, tapi di prinsipal di pusatnya mereka, misalnya di Eropa, mereka menggunakan SAP ECC 6 atau yang SAP Enterprise gitu ya. Jadi SAP Business One ini memang sekarang adalah produk yang sangat hot banget di SAP karena memang penetrasinya luas banget di small dan medium market. Oke, nah kita ke modul. Kalau dari modul kira-kira ini ya, nanti saya jelasin dikit lebih detail. Jadi accounting finance sudah pasti, lalu management ini setting ya, sales dan service. Nah, ini salah satu modul yang kita melihat adalah kelebihan di SAP Business One. Dia ada modul service. Jadi buat Bapak Ibu yang seperti distributor komputer atau distributor electronics, any electronics ya, yang jualannya menggunakan serial number, nah dia sangat strong. Jadi Bapak Ibu bisa buka service center bahkan. Jadi sejak barangnya dijual sampai barangnya nanti diservis, kita bisa monitor. Bahkan waktu diservis pun diganti barang apa, ditagih atau dikasih free, itu bisa kita monitor semuanya. Jadi service center Bapak Ibu itu bisa menggunakan SAP Business One, modul service ini. Dan ini kami lihat jarang software ERP yang menyediakan service ini, modul service ini. Lalu yang lainnya adalah purchasing dan operation, jadi purchasing mencangkup pembelian dan lainnya sampai ke AP. Lalu inventory dan distribution. Nah, di inventory ini juga ada hal yang menarik, Bapak Ibu. Jadi sering orang suka bilang bahwa SAP Business One tuh nggak ada warehouse management-nya. Benar, karena memang dia tidak bilang bahwa dia ada modul warehouse. Tapi sebenarnya fungsi warehouse management itu sudah ada di dalam inventory dan distribution ini. Contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bicara warehouse management itu, pasti Bapak Ibu pengen, saya pengen barang saya taruh di rak mana, saya pengen monitor, bukan cuma di gudang mana, tapi di posisi rak mana, di lorong yang keberapa. Nah, itu di SAP Business One kita sudah bisa handle untuk hal seperti itu. Jadi, bahkan sampai kita, SAP Business One itu menyediakan untuk picking. Jadi, pada saat mau pengiriman barang, kita bisa kasih tahu, Bapak Ibu harus ambil yang expired-nya lebih awal, misalnya expired lebih awal itu adanya di rak nomor berapa, sampai sedetil itu, sehingga pada saat proses picking delivery itu bisa dilakukan dan membantu teman-teman yang di operation di gudang. Jadi sebenarnya walaupun mereka tidak menyebut itu warehouse management, tapi sebenarnya warehouse management-nya adalah sudah menjadi bagian dari inventory dan distribution. Lalu modul lainnya adalah production. Production ini untuk teman-teman yang ada pabrik ya. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting ini sebenarnya baru 2-3 tahun terakhir ini ditambahkan oleh SAP adalah project management, project dan resource management. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya bisnis bangun gedung gitu ya, atau kita punya customer juga yang bangun pabrik. Nah, ini bisa menggunakan project management. Jadi bahkan kita bisa bikin scheduling sampai ke Gantt chart, sampai ke Gantt chart-nya. Nah, kira-kira ini modul-modul SAP. Jadi yang di luar dari yang ERP biasanya, dari kami melihat biasanya yang service center, karena dia handle sampai serial number, lalu yang project management. Jadi project management ini di dalam SAP Business One juga. Dan licensing di dalam SAP Business One ini adalah satu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu waktu beli SAP Business One tidak beli modul by modul. Tapi satu license ya sudah bisa akses semua modules. Oke. Nah, ini lebih detailnya ya, lebih detailnya saya jelaskan dikit satu-satu nanti. Dan yang nggak kalah pentingnya yang nanti saya akan kasih screen demonya ya, ini di business intelligence dan analytic reporting-nya. Bagaimana
bukan sekedar lagi menunjukkan fungsi ya Bapak Ibu, fungsi di dalam ERP-nya SAP Business One, tapi di dalam reporting dan business intelligence-nya. Ya, ini contoh di finance accounting. Jadi teman-teman accounting pasti standar, controlling, buat profit and loss, bahkan dia bisa sampai 5 level profit and loss. Jadi Bapak Ibu bisa monitor sampai cabang, sampai departemen, bahkan sampai ke brand. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu pengen monitor berapa sih profitnya brand ini gitu ya. Lalu juga support banking dan rekonsiliasi. Ini yang tadi saya singgung, bahwa kita juga bisa mengintegrasikan fungsi banking ini sekarang ini ke API-nya dengan bank. Dan kami sudah melakukan dengan beberapa bank. Lalu untuk sales sudah pasti ya. Jadi mulai dari campaign management, kita bikin campaign setahun dengan harga khusus 1 tahun untuk customer tertentu ya, sampai bagaimana kita bisa monitor customer transaksinya apa aja selama setahun, bagaimana performance-nya dia, ya. Dan ini yang tadi saya sempat bilang, bahwa service management, bagaimana kita bisa monitor warranty. Jadi di SAP itu kalau kita mengaktifkan service, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu jual barang, bahkan kita bisa set bahwa barang ini dapat warranty setahun, barang ini dapat warranty 2 tahun. Sehingga nanti waktu mereka datang service, kita bisa langsung cek, oh ini nggak ada warranty, jadi harus kita charge Pak, 100.000 ya, servisnya. Oh, yang ini masih warranty, jadi kita bisa kasih gratis. Nah, dengan demikian kita nggak perlu monitor manual lagi, semuanya sudah terintegrasi di dalam customer management-nya. Ya, reporting. Dan di customer management ini juga SAP Business One ini punya mobile aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ke Google atau ke Apple Store, nanti bisa cobain tuh, bisa download dan connect untuk trial ya, untuk mobile aplikasinya. Oke, untuk purchasing, mulai dari teman-teman bikin PO, bahkan quotation pun bisa di-input ya. Quotation dari supplier bisa kita input, sehingga kita bisa compare dari dalam, sampai ke warehouse, yang tadi saya sempat mention juga ya. Warehouse integration-nya, untuk good receipt-nya, inventory warehousing-nya, ya. Jadi bisa kita integrate semua dengan sebelah kanannya ini, dengan inventory control dan distribusinya. Jadi, di inventory control-nya itu semuanya terintegrasi, termasuk sampai kalau Bapak Ibu punya yang kita sebut dengan multiple UOM. Jadi kita misalnya stoknya dalam piece, tapi Bapak Ibu belinya misalnya dalam lusin atau belinya dalam box. Nah, itu di proses purchasing-nya akan di-convert otomatis. Tentunya dengan cost-nya juga ya, harga HPP-nya, harga pokoknya juga dihitung otomatis juga, harga per piece-nya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mengintegrasikan, tapi teman-teman purchasing tetap menggunakan data dia, di mana waktu dia belanja sebenarnya berapa sih box atau lusin gitu ya, tetapi waktu di inventory-nya kita simpannya dalam unit apa. Nah, ini tadi yang saya sempat singgung ya, bin location management. Jadi mulai dari menempatkannya gitu kan, di area mana, sehingga kita bisa bisa optimize pada waktu picking juga, kita bisa tahu persis kalau kita mau ambil barang A itu ada di lokasi mana. Apalagi tadi kalau kita mengaplikasikan expiration date, expired. Jadi sistemnya akan memberitahu bahwa ambil batch yang number ini. Nah, batch number ini tuh ada di area mana berapa, ada di rak yang mana berapa lagi kuantitinya. Jadi sistemnya akan menginstruksikan dan membantu user di operation. Good receipt, good issue, perpindahan barang antar gudang, itu standar ya. Nah, untuk produksi juga SAP support sampai MRP. Mungkin teman-teman di production itu yang lebih paham MRP. Jadi kita bisa bikin formula, lalu waktu kita produksi kita bisa menjalankan proses MRP itu, sehingga kita bisa tahu bahwa untuk membuat suatu barang finish good ini sebenarnya berapa kebutuhan materinya. Jangan-jangan materialnya udah nggak ada. Nah, pada saat materialnya udah nggak ada, maka SAP langsung akan men-trigger proses purchasing-nya. Dia akan buatkan purchase order draft. Karena kebutuhan barang untuk diproduksi tidak ada. Nah, jadi integrasi di SAP Business One bahkan sampai ke produksi, men-trigger teman-teman di purchasing. Sehingga kita prosesnya tidak berhenti operation di pabrik ya. Oke, last but not least tetap di business intelligence ya. Jadi semakin kemari kita akan semakin banyak
melihat bahwa software-software ERP itu akan dipenuhi fungsinya dengan business intelligence dan analitik. Nah, ini tadi yang saya mention ya. Jadi mobile workforce, jadi ada beberapa aplikasi Bapak Ibu, ada yang untuk sales, ada yang untuk SAP Business One-nya di Android. Jadi kalau teman-teman pengen nyoba, silakan download aja. Nanti connect-nya ke database demo gitu ya. Nanti akan terkoneksi ke database demo SAP langsung, SAP Global ya. Jadi teman-teman bisa nyobain. Memang yang ini tidak full features, Bapak Ibu teman-teman, karena dikhusus buat orang yang traveling. Jadi lebih sales lah di. Nah, lalu ya untuk software as a service, tadi Pak Henry udah bahas banyak ya. Jadi yes, SAP Business One ini walaupun saat ini fat client, tapi dia sudah mulai merilis yang versi full browser dan menggunakan platform Fiori yang sama. Ya, ini lanjut. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang selalu nanya, wah kalau saya pakai SAP Business One, saya nggak bisa integrate kemana-mana, ribet, customisasinya susah. Nggak juga, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya SAP Business One itu juga seperti, kalau kita bilang kakaknya gitu ya, yang ECC itu, yang untuk enterprise, versi untuk enterprise, dia juga salah satunya menggunakan database HANA. Jadi HANA itu adalah database yang dikeluarkan oleh SAP, dan itu in-memory computing. In-memory computing, sehingga buat analitik bisa cepat. Nanti kita akan lihat sih, dia analitiknya seperti apa ya. Nah, lalu business integration ini juga kita bisa integrate satu bisnis proses ke bisnis proses yang lain, antar company, antara perusahaan, lalu juga industry extensibility, ini seperti tadi saya singgung, kita bisa nambahin feature-feature, khususnya kami, misalnya contohnya di retail ya, kita Sterling sangat fokus di retail, kita punya POS software, Bapak Ibu. Nah, bagaimana POS software itu kita fully integrate ke SAP Business One. Mulai dari turunin data dan naikin data sales, itu semua kita integrate supaya bisa jalan otomatis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, walaupun SAP Business One adalah software yang udah jadi, tapi sebenarnya dia sangat bisa di-extend. Terutama kita menghadapi persaingan ke depan ya. Nah, ini contoh dari SAP yang industri-industri yang sudah di-extend. Jadi ada otomotif, ada retail, banyak sih Bapak Ibu. Nah, mengenai integrasi karena SAP punya banyak software banget, jadi dia juga menyediakan nih Bapak Ibu. Ada beberapa yang sudah ready dari SAP Global, tapi ada beberapa yang harus dikerjakan oleh local partner. Misalnya kami sekarang lagi fase trial juga ke marketplace, misalnya ke Tokopedia, ke Shopee. Bagaimana kami mengintegrate SAP ini ke Tokopedia dan Shopee dan Lazada. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman khawatir bahwa software-software yang sudah jadi itu kaku, sekali lagi nggak usah khawatir, teman-teman, karena mereka juga sudah memikirkan bahwa bagaimana caranya mereka dipakai di seluruh dunia ya. Nah ini kita lihat di video demonya ya, Bapak Ibu, karena ini menunjukkan real time-nya sama in-memory computing-nya. Nah ini mungkin karena di sini banyak teman-teman yang technical, jadi kira-kira kayak gini, SAP Business One core-nya, ini core ERP-nya Bapak Ibu, ya. SAP Business One Core, lalu di bawahnya ini tentunya ada Microsoft SQL dan SAP HANA Database. Jadi teman-teman punya kemewahan untuk milih mau pakai SQL atau pakai SAP HANA. Walaupun di SAP HANA itu lebih banyak features yang akan di-provide nantinya, karena in memory di SAP HANA. Nanti yang saya kasih lihat juga itu beberapa features hanya ada di SAP HANA sebenarnya. Lalu di atasnya mereka juga punya nih SDK untuk development, kalau kita mau integrasi dan lain-lain, ada integration framework. Nah, terus di SAP HANA mereka punya yang namanya service layer. Sebenarnya ini mungkin teknologi yang lebih baru ya. Jadi teman-teman bisa manggil pakai JSON dan segala macam lagi. Jadi menggunakan teknologi yang baru. Nah, di atas ini adalah solusi-solusi dari SAP yang sudah ada di atasnya lagi. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita pakai SDK-nya, integration framework-nya, dan service layer-nya itu untuk mengintegrasikan ke software kita yang kita custom, atau ke seperti yang tadi saya sebut, ke marketplace, ke banking, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira kalau secara teknikal, kita lihat demonya Bapak Ibu. Jadi contoh di demo ini kita nggak akan bahas satu-satu karena waktunya terbatas, tapi ini satu skenario nih Bapak Ibu.
Jadi kalau SAP sendiri itu dia adalah multi company, multi currency, Bapak Ibu. Artinya multi company itu pada saat Bapak Ibu login, kalau Bapak Ibu punya 2 perusahaan ya, nanti bisa milih PTA atau PTB. Kalau multi currency otomatis, jadi semua transaksi ini bisa dilakukan dengan segala macam currency. Ya, nah ini contoh. Jadi pada saat kita masuk, kalau saya udah login gitu ya, nah ini loginnya, contohnya adalah dashboardnya dia gitu deh, dengan KPI dan banyak KPI yang sudah disediakan oleh SAP nih. Ini banyak KPI yang udah disediain SAP. Nah, salah satunya adalah misalnya kita lihat, ini juga bisa teman-teman bikin sendiri dengan cara query. Ya, nah misalnya kita lihat gross margin ya. Nah kalau kita pengen lihat detailnya, kita tinggal arahin. Nah nanti akan keluar nih. Detailnya apa nih gitu kan. Nah ini kita bisa bikin juga dia naik 63% untuk periode yang sama. Ya, jadi ini 1 bulan, misalnya dia merah. Nah jadi kalau untuk yang oke ya. Nah, ini misalnya ada opportunity ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau di SAP itu drill down ya, selalu. Kalau kita klik, dia otomatis akan keluar. Opportunity-nya apa aja yang masih open gitu ya. Sehingga dari sini kita nggak perlu repot-repot cari menu lagi nih. Nah, kalau saya lihat, oh yang ini nih udah lama banget nih, kayaknya nih punya opportunity nih untuk di-close. Nah, kita dengan gampangnya bisa klik nih. Nah, begitu kita klik, nah Bapak Ibu langsung dia sudah kebuka nih, tuh. Ya, jadi kadang-kadang bahkan customer kita juga nggak perlu ngingetin lagi menu opportunity itu di mana ya, cari-cari menunya gitu kan, walaupun menunya juga nggak susah. Tapi intinya dengan begini Bapak Ibu bisa cepat sekali untuk ya bahkan bisa langsung keluar informasi detailnya ya. Ini contohnya adalah opportunity Bapak Ibu. Nah, opportunity. Nah, kalau kita lihat, nah tinggal kita klik keluar nih quotation-nya. Jadi waktu itu kita udah sempet nih keluarin quotation. Nah, terus kalau kita pengen oke nih, follow up deh quotation ini. Nah, si SAP Business One dia sudah punya chatting-nya. Jadi chatting ini sudah untuk sesama user SAP ya, Bapak Ibu ya. Belum bisa sih keluar langsung. Jadi sesama user SAP, kalau misalnya kita pengen kasih tahu tim kita, tolong dong follow up. Nah, dia akan bisa dengan gampang tinggal ketik doang nih. Nah, terus bisa bukan cuma itu aja, bisa di drag down juga. Bisa di drag nih, Bapak Ibu. Jadi saya pengen kasih tahu nih nomornya yang ini loh. Nah, langsung nih keluar tuh. Nah, nanti di sisi penerima chattingnya ini, dia tinggal klik aja. Jadi dia tidak perlu lagi buka-buka email gitu kan. Kalau kita email kan kita harus buka. Terus cari menunya lagi, menunya di mana. Nah, sedangkan dengan fungsi chatting yang dia ada di SAP ini, mempermudah kolaborasi di dalam perusahaannya. Tolong dong follow up yang ini. Gitu. Nah, jadi ini salah satu fungsi di mana SAP sudah mulai memasukkan kolaborasi. Jadi nggak sekedar ERP biasa. Ya. Nah, terus kita lihat ya, kita pengen misalnya ngelakuin upselling gitu ya. Nah, dari sini kan kelihatan nih top 5 best selling-nya, terus customer-nya. Ya kan, customer-nya sih, nah ini misalnya customer ya, yang top 5 customer kan. Nah, ini juga bisa kita query sendiri sih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya pengen nampilinnya nggak 5 lah, 10, atau ini berdasarkan sales amount, kita mau nampilin berdasarkan quantity. Ini dengan mudah juga bisa kita bikin. Dan tampilannya bisa beda-beda di setiap orang. Nah, ini kita lihat yang top 5 ya. Kita lihat yang top 5, misalnya yang paling atas.
Nah, dia otomatis bisa keluar tuh. Habis keluar, nah terus bisa langsung kita tambahin menunya juga. Kita mau tampilin apa aja di sini. Misalnya open customer master datanya, atau search customer-nya, atau customer 360. Nah, kalau kita mau lihat 360-nya, nah Bapak Ibu, dia langsung masuk ke, ini salah satu fungsi di SAP nih, namanya Pervasive Analytics. Nah, ini cuma ada di SAP HANA, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan database SQL, ini nggak ada. Nah, ini detail sekali, jadi kita bisa lihat sales-nya, KPI statis, terus fulfillment-nya, misalnya ini on time delivery-nya berapa persen, ya kan, berdasarkan promise-nya kita di delivery order dengan di sales order terhadap delivery order-nya. Jadi kalau hijau mungkin oke lah, gampang. Nah, yang ini bahaya nih. Jadi dengan cepat kita bisa lihat nih, kita bisa lihat, terus kita bisa klik langsung customer-nya. Wah, customer-nya ini kita mau ngapain? Saya minta tolong orang untuk follow up nih. Ini AR-nya udah kelamaan. Nah, di SAP kita juga bisa membuat activity ini. Di SAP Business One kita bisa membuat activity ini. Kita minta, kita minta siapa, tolong dong di follow up, gitu ya. Jadi bukan chatting yang ini, tapi membuat dokumen untuk meminta tim sales nih untuk follow up. Tadi kita tuh tagihannya jelek nih, gitu ya, kira-kira. Nah, ini misalnya contohnya. Nah, kalau kita bikin activity juga kita bisa nge-link dokumen nih, Bapak Ibu. Contohnya, nah, kalau kita udah bikin sales order, oke nih, tolong dong sales order yang ini di follow up, ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, pada saat kita bikin sales order, nah ini juga SAP punya nih rekomendasi kayak gini. Jadi dia bisa rekomend yang customer ini pernah beli, yang sering beli. Ini loh customer ini sering beli ini loh. Dia akan munculin di sini. Sehingga kita bisa propose ke dia nih, orang sales langsung, Pak, mau beli ini nggak? Bapak biasanya udah beli ini. Gitu ya. Nah, di bagian bawah ini, teman-teman juga bisa lihat. Ya kan, customer yang beli barang ini, tadi tuh, barang yang baris kedua ini, dia juga beli barang-barang ini loh. Ini customer orang lain nih, Bapak Ibu. Nah, ini persis sama seperti kalau kita belanja di online ya, Bapak Ibu ya. Rekomendasi buat kita gitu ya. Tapi di satu sisi juga kita dikasih tahu nih bahwa orang yang beli barang yang kamu pilih ini, dia beli barang-barang ini juga loh. Kamu mau juga nggak gitu. Nah, ini salah satu dari apa yang SAP bilang bahwa dia mengimplement AI. Ya, sekali lagi ini cuma ada di SAP HANA, Bapak Ibu. Ya, kemampuan-kemampuan ini. Kenapa? Karena balik lagi SAP HANA adalah in-memory database. Ya, in-memory database. Sehingga dia bisa langsung cepat. Nggak langsung query sono, query sini terus. Tapi sebagian datanya di-load memang ke memori. Nah, ini misalnya contohnya kita juga mau bikin schedule itu. Nah, ternyata pada saat kita mau bikin delivery, Bapak Ibu, nah kita mau bikin delivery schedule-nya nih, yang ini, kita mau bikin delivery-nya nih tadi. Nah, kita bisa cek nih langsung nih, Bapak Ibu, delivery schedule-nya gimana nih kondisinya. Ya kan? Kondisinya gimana barang ini. Nah, ternyata dia ada sales order yang lain nih, yang di atas. Nah, wah, ternyata ada sales order yang lain. Nah, terus kita bisa cek langsung. Nah, ketahuan nih Bapak Ibu bahwa wah nggak bisa nih, barangnya kurang gitu kan, barangnya kurang. Nah, jadi kita bisa langsung set priority-nya supaya sales order kita yang bisa di-fulfill. Nah, on the fly Bapak Ibu. Nah, ini yang SAP bilang bagaimana in-memory computing itu bisa membantu nanti on the fly bisa simulasi. Nah, itu contoh seperti yang di delivery ya, di delivery. Terus juga si SAP ini terintegrasi banget ke Excel. Jadi teman-teman mau ekspor ke Excel juga nggak masalah. Nah, kita bikin di sini nih, misalnya ya. Nah, kita bisa bikin di sini. Lalu kalau kita klik, kita drag ke Excel, nah dia bisa langsung buka Excel-nya sih.
Nah, jadi ini query yang kita bikin nih Bapak Ibu, report. Nah, sebagai catatan juga SAP tahun 2008 atau itu mereka mengakuisisi Crystal Report Bapak Ibu. Jadi Crystal Report sekarang punya SAP. Karena itu development report di SAP Business One itu menggunakan Crystal Report. Jadi mudah banget kalau memang perlu bikin report untuk query-query. Nah, ini kita salah satunya fungsi kita bisa jadi seperti Google. Nah, ini Google-nya mereka bikin ini enterprise search. Mereka bisa Google nih, kalau mereka search langsung keluar datanya. Lalu dia akan tampilin nih, ketemunya tadi data apa? Data saya cari tadi Louis, nah ketemunya ada di Air Invoice, ada di Sales Delivery gitu ya. Ini ada banyak. Nah, saya bisa filter lagi. Saya mau filter apa lagi nih ya datanya. Saya mau lihat yang tadi misalnya. Nah, saya filter. Jadi ini SAP bisa cari semua data lewat search seperti Google. Nanti dia akan tampilin ketemunya di mana aja. Nah, ini contohnya setelah difilter ketemu yang ini. Detailnya tinggal kita klik, lalu akan keluar. Jadi nyari dokumen di SAP, Bapak Ibu, nggak selalu mesti berdasarkan dokumen number-nya lagi. Berdasarkan apapun bisa, bahkan keterangan pun kita bisa cari. Nah, ini salah satu fungsi SAP ini, Bapak Ibu, yang benar-benar powerful banget bahwa dan kita belum lihat di software ERP manapun sebenarnya. Jadi pada saat kita di invoice nih Bapak Ibu, tadi kita buka ini namanya relationship map. Pada saat kita buka relationship map, dia akan kasih tahu nih kamu buka dari kuning nih. Nah, tapi dokumen ini sudah di incoming payment, sudah dibayar. Nah, dokumen ini delivery-nya dari dua delivery dijadiin satu invoice. Nah, sales order-nya nomornya yang ini. Sehingga sales order ini quotation-nya berdasarkan apa. So, jadi di SAP, baik di Enterprise ataupun di SAP Business One ini, tracking dokumen itu adalah salah satu kekuatan SAP. Bahkan graphical mode ini kita belum nemuin nih di versi Enterprise-nya. Jadi di SAP Business One ini sangat powerful. So, teman-teman yang accounting, auditing, yang cepat dia paham ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, dia tinggal klik mau monitor, tinggal diklik, dia langsung kebuka. Jadi kalau kita klik in payment-nya, dia langsung kebuka nih in payment-nya. Gitu ya, nggak perlu ngafalin menunya dan ingetin nomornya lagi. Nah, ini misalnya kalau kita pengen email lagi ya, contohnya ya. Kita oke. Selanjutnya nih fungsi cash flow Bapak Ibu. Nah, kita di bisnis tuh sering ya, kita pengen lihat uang masuk dan uang keluar. Nah, si SAP ini punya juga nih yang sifatnya otomatis. Jadi pada saat kita ambil cash flow forecast, dia akan keluarin Bapak Ibu. Transaksi-transaksi yang mana sih akan terima uang, mana yang akan keluar uang. Nah, dari sini kata nih Bapak Ibu, kita akan negatif atau enggak. Kita akan negatif atau enggak. Transaksinya ada di mana? Di bawahnya sini. Di detail transaksinya ini. Detail transaksinya menunjukkan kita akan terima uang dari mana, akan keluar uang dari mana, misalnya AP-nya ini bayar, gitu ya. Demikian cepat nih, finance dan accounting bisa ngatur. Oh, kita akan minus nih. Di minggu pertama misalnya kita akan minus. Dan di sini kita bisa simulasikan lagi, teman-teman. Misalnya di sini adalah kan yang sudah terjadi nih, sudah delivery yang terjadi, sudah AR invoice yang sudah ditagih, gitu ya. Nah, kalau kita pengen simulasiin, saya pengen tahu nih, jangan-jangan sebenarnya kita masih ada sales gitu kan. Nah, itu juga bisa. Jadi bisa kita tambahin, kita bisa tambahin selection-nya. Nah, itu detailnya tadi, kita tinggal klik detailnya, ini dari mana penerimaannya, dari mana pengeluarannya. Sekali lagi, kita nggak perlu repot-repot masuk ke menu ya. Nah, di sini kita bisa masukin nih certainty levelnya, Bapak Ibu. Jadi dia simulasikan bahwa, nah kira-kira saya pengen lebih yakin nggak sama cash flow saya. Nah, jadi contohnya kalau kita mau lebih yakin, nah kalau mau lebih banyak sales order sekarang dimasukin dalam perhitungan, Bapak Ibu. Kalau tadi belum dimasukin, misalnya kalau sekarang dimasukin nih sales ordernya. Sehingga yang tadi bulan Maret negatif, jadinya positif nih. Karena kita masih ada sales order sebenarnya yang belum kita tagih.
atau yang kita belum deliver. Nah, itu bisa disetting on the fly dan bisa disimulasikan. Ini yang SAP bilang bahwa pervasive analytic dan in-memory computing. Karena datanya semua, banyak datanya sudah di-load ke memori, sehingga kita bisa lakuin banyak hal langsung on the fly. Nah, dari kita sekitar kira-kira demonya seperti itu. Jadi balik lagi, tadi yang saya kasih lihat benar-benar fungsi-fungsinya SAP yang advance ya. Nah, lanjut ke beberapa slide presentasi sebelum tutup. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kita bicara client server, kita bicara mainframe tadi, client server, lalu sekarang kita di cloud, mobile, dan big data, menurut SAP, kita sekarang udah memasuki fase intelligent technology, intelligent enterprise, which is yang tadi sebelumnya Pak Hendy udah sebutin juga ya, bagaimana dengan IoT, machine learning, dan lain-lain. Dan saya pikir karena teman-teman di sini background-nya IT, banyak kan, jadi sangat familiar. Jadi saya tidak membahas lagi tadi, makanya demo SAP-nya gimana ngentry sales order, gimana ngentry purchase order, itu udah simple banget, karena itu juga di masa-masanya 92 tahun 2000 ya, ERP. Nah, tapi saya lebih banyak memberikan features yang lebih ke intelligent enterprise dan digital transformasinya, Bapak Ibu. Bagaimana dengan mobile dan lain-lain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan intelligent enterprise? Nah, barang-barang ini sih, Bapak Ibu, teman-teman ya, artificial intelligence, ini peralatan gitu ya. Blockchain, bot, chatbot gitu ya, big data. Nah, ini yang tadi SAP coba gunakan pelan-pelan di SAP Business One dengan cara mempropose ya. Biasanya kamu beli ini loh, biasanya customer lain beli barang ini juga kalau dia beli barang ini A, beli barang B, C, D gitu ya. Nah, jadi ini hal-hal teknikal yang kita sudah temuin akhir-akhir inilah. Tapi bagaimana sih implementasinya? Kadang-kadang itu yang harus kita iniin. Nah, ini saya mau setel video lagi salah satu dari produknya Sterling yang menggunakan cloud nih. Dan ini kebetulan juga cloudnya di AWS. Jadi ini point of sale yang kita provide lewat cloud. Untuk mobile ya, untuk mobile Android. This usually take 1 to 3 days delayed. You cannot have right information on time as when you need it. How much? Sales per store? How many stock do I have? By store. And all store? How much profit do I have? POS Pro is perfectly designed and developed retail solutions for your stores. Monitor inventory, sales profit real time. Support recipe for your food counters. Reduce your material when sales happens. Manage your store operation. Real time, anytime, and anywhere. POS Pro support multiple store consolidation. All transaction data consolidate real time. Increase control by assigning user difference authorization type. Manage your store operation real time, anytime, anywhere. All transaction data ini saya skip consolidate aja ya, real time teman-teman. online to Jadi head intinya adalah kita sudah melakukan apa yang disebutkan ya. Nah, ini ada video lain lagi bagaimana kita mengintegrate Google Assistant ke SAP Business One, Bapak Ibu. Jadi ini untuk melihat bagaimana SAP juga mempersiapkan kita buat di masa depan ya. Hai Google, bicara dengan SAP Business One. Berapa keuntungan saya bulan ini? Ini saya cepetin langsung ke bagian ininya ya, ke bagian di demonya. Nah ini jadi benar-benar bahasa Indonesia nih Bapak Ibu. Sip, saya hubungkan ke SAP Business. Sorry, ini jadi depannya kita kasih tahu dulu supaya dia bisa login. Sip, saya hubungkan ke SAP Business.
Halo guys, ada yang bisa saya bantu? Top 5 piutang. Nah, jadi contohnya, misalnya si owner lah, dia nggak bisa akses SAP, terlalu susah Pak SAP buat saya. Nah, nanti kita kasih aja, salah satunya adalah ini. Nah, kita bisa kasih tahu di sini. Berlian komputer PT. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu buat menggunakan ini aja. Jadi ada teman-teman di global juga yang mereka menggunakan Alexa ya, Alexa dari Amazon, Alexa yang alat buat AI juga. Jadi ini percobaannya dari kami sih, dari Sterling. Oke, nah dan hal lainnya adalah sekarang kami juga terlibat di IoT karena kami juga banyak customer yang peternakan ya. Bagaimana kami pasang alat ini, kita kerjasama dengan perusahaan namanya Baku Global. Nah, mereka pasangin alat ini dan kita akan tangkap nih kondisi kandangnya dia. Lalu kita integrate ke SAP, sehingga di SAP kita bisa tahu kenapa sih kandang ini kok rugi, kok ayamnya mati banyak. Saat ini kami punya data itu di SAP, tapi nggak tahu kenapanya. Nah, dengan integrasi IoT ini di kandang ayam, kita bisa tahu nih nanti bahwa kandang ayam ini matinya banyak ayamnya karena rugi dia, karena kondisinya dia terlalu panas, ternyata lebih sering panas gitu di temperatur yang terlalu panas kebanyakan, sehingga ayamnya banyak yang mati gitu. Nah, ini hal-hal yang ke depan akan menarik sekali Bapak Ibu. Nah, terakhir kita juga punya website ini, SAP Business One Tips. Kalau teman-teman pengen belajar, ini kita share semua ilmu kita. Memang ini buat pengguna SAP sebenarnya, buat user SAP kalau dia pengen belajar sesuatu atau ada kendala, kita share, ada 400 tips lebih, 4 tahun kami bangun ini. Nah, saat ini diakses ribuan orang sih dari seluruh dunia. Oke, nah mengenai pricing, nanti kita bisa diskusi mungkin lebih detail karena waktunya terbatas, sorry teman-teman. Ini saya sekedar sharing aja, jadi kita punya user yang mulai dari 1 user sampai user yang 100. Jadi kalau di enterprise mungkin kita harus bicara scoping dan lain-lainnya. Oke, kira-kira dari saya sampai demikian. Kalau ada yang perlu kontak, ini kontaknya nanti juga mungkin bisa diberikan lagi dari teman-teman ICS. Saya kembalikan Pak Isan ya.